Sebelum dunia mengenal peta modern dan batas-batas negara, sebelum istilah konflik dan geopolitik lahir, Palestina telah ada sebagai tanah yang hidup, bernafas, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tanah ini bukan sekadar wilayah, melainkan rumah. Ribuan tahun sebelum Masehi, bangsa Kanaan menetap di lembah-lembah subur Palestina. Mereka bercocok tanam, membangun kota, dan menamai tempat-tempat yang hingga kini masih dikenal: Yerusalem, Gaza, Hebron. Dari tanah inilah kisah para nabi bermula. Ibrahim alaihissalam menginjakkan kaki di negeri ini, meninggalkan jejak tauhid. Anaknya, Ishak alaihissalam, dan cucunya, Yakub alaihissalam, hidup dan wafat di tanah yang sama. Dari keturunan Yakub lahir Bani Israel, yang kelak diuji dengan panjangnya sejarah ketaatan dan pembangkangan. Yerusalem tidak pernah menjadi kota biasa. Di sanalah Nabi Daud alaihissalam membangun kerajaan, dan Nabi Sulaiman alaihissalam mendirikan rumah ibadah yang agung. Namun waktu bergulir, kekuasaan runtuh, dan kota suci itu berkali-kali berpindah tangan. Ketika Romawi menguasai Palestina, mereka memandang Yerusalem sebagai ancaman. Pemberontakan Yahudi dipadamkan dengan kekerasan. Kota dihancurkan dan banyak orang Yahudi diusir. Namun Palestina tidak pernah kosong. Penduduk lokal tetap tinggal, bertani, berdagang, dan beribadah. Di kota kecil Bethlehem, lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Ajarannya menyebar, meski ia dihadapkan pada penindasan kekuasaan Romawi. Palestina kembali menjadi panggung sejarah dunia, kali ini sebagai pusat kelahiran iman Kristen. Tahun 637 Masehi, pasukan Muslim memasuki Yerusalem. Tidak ada pembantaian, tidak ada gereja yang diruntuhkan. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang berjalan kaki, menolak sholat di gereja agar tidak dijadikan alasan untuk merampasnya. Perjanjian Umar menjamin keselamatan jiwa, kebebasan ibadah, hak kepemilikan. Selama berabad-abad, Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Palestina bukan surga, tetapi rumah yang adil. Abad ke-11, Perang Salib menghantam Palestina. Yerusalem direbut dengan pembantaian besar. Darah mengalir di jalanan kota. Namun hampir 1 abad kemudian, Salahuddin al-Ayyubi membebaskan Yerusalem kembali. Berbeda dari pendahulunya, Salahuddin tidak membalas dengan kebiadaban. Ia membuka pintu kota, memberi jaminan keselamatan, dan membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada pedang, melainkan akhlak. Tahun 1517, Palestina berada di bawah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Selama lebih dari 4 abad, Palestina hidup sebagai wilayah yang stabil. Penduduk Arab Muslim dan Kristen menjadi mayoritas, sementara komunitas Yahudi hidup sebagai bagian dari masyarakat. Tidak ada negara eksklusif, tidak ada pemisahan ras. Palestina adalah tanah bersama. Akhir abad ke-19, Eropa melahirkan ide baru, Zionisme. Ide ini tidak lahir di Palestina, tetapi di benua yang jauh, dipicu oleh antisemitisme Eropa. Tahun 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour menjanjikan tanah air bagi Yahudi di Palestina tanpa persetujuan rakyat Palestina. Sebuah janji yang dibuat atas tanah orang lain. Setelah Perang Dunia I, Inggris menguasai Palestina. Imigrasi Yahudi meningkat drastis.
Tanah dibeli atau dirampas. Ketegangan tumbuh. Rakyat Palestina melakukan perlawanan, namun ditekan. Inggris tidak menjadi penengah, melainkan fasilitator konflik. Ketika Israel memproklamasikan berdirinya negara, rakyat Palestina mengalami nakba, malapetaka. Desa-desa dibakar, rumah dirampas, anak-anak terusir. Sekitar 750.000 orang Palestina menjadi pengungsi dalam semalam. Mereka pergi dengan kunci rumah di tangan, yakin akan kembali. Namun pintu itu tak pernah dibuka lagi. Perang 1967 memperluas pendudukan Israel. Gaza diblokade. Tepi barat dipisah oleh tembok. Yerusalem Timur dianeksasi. Palestina menjadi negeri tanpa kedaulatan, tanpa kebebasan bergerak, tanpa kepastian hidup. Namun Palestina tidak mati. Hari ini, Palestina adalah ingatan yang dijaga. Di balik reruntuhan ada doa. Di balik dinding beton ada harapan. Di balik sejarah yang ingin dihapus, ada rakyat yang terus berkata, "Kami ada. Kami pernah hidup di sini, dan kami akan terus bertahan." Palestina bukan sekadar tanah yang diperebutkan manusia. Ia adalah tanah yang disaksikan langit. Di negeri inilah para nabi bersujud. Di tanah inilah doa-doa dinaikkan dan diterima. Dan di tempat inilah Allah menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam. Sebuah tanda bahwa Palestina bukan wilayah biasa, melainkan amanah keimanan. Apakah kita peduli pada saudara yang terluka? Apakah kita berdoa saat mereka terjaga oleh ledakan? Apakah hati kita masih hidup saat Masjid Al-Aqsa ternodai? Karena dalam Islam, iman bukan hanya di lisan, tetapi di keberpihakan pada kebenaran. Dan ketika kelak dunia sampai pada akhirnya, ketika sejarah ditutup dan lembaran amal dibuka, Palestina akan berdiri sebagai saksi bahwa pernah ada satu kaum yang ditindas, namun tidak pernah melepaskan tauhid dan harapan kepada Allah. Dan Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Palestina mungkin terluka, tetapi dalam pandangan Islam, ia tidak pernah kalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan selalu ada sekelompok umatnya yang teguh di atas kebenaran, tidak gentar oleh penindasan hingga datang ketetapan Allah. Dalam banyak riwayat, negeri Syam yang mencakup Palestina disebut sebagai tempat keteguhan itu berdiri.